kembali lagi bersama kakak Yupensius Langgeng. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi ekonomi kelas 10 tentang manajemen. Nah, namun yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang prinsip dan unsur dari manajemen. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip manajemen. Nah, kira-kira apakah kalian sudah tahu yang dimaksud dengan prinsip manajemen? Nah, prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti keberhasilan sebuah manajemen. Atau dapat dikatakan bahwa hal-hal yang menjadi pedoman untuk suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya sehingga tujuan yang sudah ditetapkan di perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip manajemen. Nah, di sini kita akan mempelajari ada 14 prinsip manajemen itu sendiri, ya. Seperti di sini ada pembagian kerja, kemudian otoritas dan wewenang, serta disiplin dan lain-lainnya. Ke-14 prinsip manajemen ini akan kita bahas, ya, satu persatu. Nah, yang pertama adalah pembagian kerja. Jadi dalam pembagian kerja harus dipikirkan supaya mengarah kepada spesialisasi, sehingga orang yang bekerja di dalam perusahaan dapat efektif dan efisien melaksanakan kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan di perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Nah, spesialisasi di sini artinya seseorang ditempatkan di perusahaan tersebut atau diposisikan di perusahaan tersebut berdasarkan kemampuan atau keahlian seorang tersebut. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan spesialisasi. Nah, yang kedua di sini yang kita bahas adalah otoritas atau wewenang. Nah, pada umumnya seorang manajer itu memang memberikan arahan atau perintah kepada bawahan, ya, kepada bawahan. Namun, tidak semua bawahan itu bisa menerima perintah atau arahan dari manajer tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer yang ditetapkan sebagai manajer harus memiliki kemampuan dalam memanajemenkan, misalnya memanajemenkan produksi di bagian produksi. Nah, seorang manajer harus menguasai bagian produksi tersebut. Jangan sampai misalnya bawahannya lebih tahu atau lebih pintar dibandingkan manajer tersebut. Akhirnya manajer tersebut tidak dihormati, ya. Arahannya pun tidak dihiraukan oleh bawahannya. Oke, yang ketiga yang kita bahas adalah disiplin, ya. Nah, dalam hal disiplin ini, semua anggota organisasi yang ada di perusahaan tersebut, yang ada di organisasi tersebut harus mentaati aturan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kenapa penting disiplin itu diterapkan di suatu perusahaan supaya tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, juga kegiatan yang ada di perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, disiplin itu sulit, ya. Nah, bagaimana perusahaan dapat menerapkan disiplin dengan baik? Dengan dua cara. Yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang misalnya yang datang tepat waktu ataupun datang lebih cepat, ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan teguran kepada karyawan yang malas-malasan. Itu adalah kedua cara itu cukup baik untuk menangani disiplin yang ada di perusahaan. Nah, yang keempat yang kita bahas adalah kesatuan perintah. Nah, setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut hanya mendapatkan satu perintah dari atasan, ya. Nah, kenapa penting? Kenapa hanya perlu mendapatkan satu perintah dari atasan? Nah, kalau perintahnya terlalu banyak, akhirnya membingungkan buat karyawan. Nah, misalnya kalau satu karyawan bertanggung jawab kepada beberapa atasan, nah, akan membuat petunjuk yang bertentangan dan otoritas yang membingungkan, ya. Oleh karena itu, cukup satu karyawan bertanggung jawab kepada satu manajer. Contohnya di bagian produksi, berarti karyawan yang berada di bagian produksi bertanggung jawab kepada manajer produksi. Oke, yang kelima yang kita bahas adalah kesatuan arah. Nah, kesatuan arah di sini dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan
yang memiliki tujuan yang sama sebaiknya ditangani oleh satu manajer saja. Nah, kenapa sih hanya perlu satu manajer saja? Nah, misalnya kalau lebih dari satu manajer akan menyebabkan kesimpang siuran. Nah, kesimpang siuran di sini bisa dimaksud kesimpang siuran keputusan, kesimpang siuran arahan, dan kegiatan yang tidak jelas yang ada di perusahaan tersebut. Nah, karena kedua manajer memiliki pendapat yang berbeda dan itu sulit untuk disatukan. Oleh karena itu, hanya perlu satu manajer saja menangani satu bagian tersebut yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya bagian produksi, hanya perlu satu manajer produksi yang bertugas di situ. Nah, prinsip yang keenam yang akan kita bahas adalah mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi setiap anggota organisasi yang ada di perusahaan tersebut, setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut harus mengutamakan kepentingan perusahaan terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi pada saat jam kerja perusahaan. Oke, yang ketujuh adalah pemberian upah. Ya, pemberian belas jasa harus adil, baik itu buat karyawan maupun untuk perusahaan. Nah, pemberian upah itu harus adil. Ya, nah sebelum melaksanakan kegiatan, sebaiknya bahwa upah kepada setiap karyawan itu harus disampaikan terlebih dahulu supaya karyawan sudah mengetahui upahnya pada saat dia bekerja selama 1 bulan, selama 1 tahun yang ada di perusahaan tersebut. Ya, supaya tidak membingungkan buat karyawan, tidak juga menjadi kecurigaan buat karyawan. Ya, oleh karena itu perlu disampaikan sebelum kegiatan atau sebelum kegiatan dimulainya kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, yang ke-8 adalah pemusatan atau sentralisasi. Nah, pengambilan keputusan yang banyak dilakukan adalah oleh manajer ataupun oleh pimpinan, ya, pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, namun pimpinan yang ada di perusahaan tersebut juga mempertimbangkan dari aspirasi dari bawahan atau dari karyawan bawahan. Oleh karena itu karyawan bawahan itu sangat penting buat pimpinan mengambil keputusan. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai jenjang jabatan. Nah, jenjang jabatan ini menunjukkan kedudukan dari manajemen puncak atau manajer bagian puncaknya yang ada di perusahaan tersebut sampai ke bagian bawah yang ada di perusahaan tersebut. Karyawan-karyawan yang bagian bawah yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jenjang jabatan ini perlu juga dipertegas, ya, supaya setiap orang yang bawahan bisa tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa dan siapa atasannya dan saling menghormati. Itu penting banget di suatu perusahaan, ya. Oke, yang ke-10 yang kita bahas adalah mengenai tata tertib. Tata tertib dalam suatu perusahaan sangat perlu dipertegaskan supaya setiap orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut dapat mematuhi tata tertib yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dia tahu batasannya dan tahu apa yang harus dia kerjakan selama dia berada di perusahaan tersebut. Oke, yang ke-11 yang kita bahas adalah mengenai kesamaan, ya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah, ya, para manajer harus bersahabat dan adil terhadap bawahannya, ya. Jangan sampai antara karyawan yang satu dan karyawan yang lainnya menilai, wah, manajer bagian ini kok lebih seperti ini, kurang adil, ya. Nah, manajer bagian ini kok lebih baik dibandingkan manajer bagian ini. Tidak adil dalam hal pekerjaan, tidak adil dalam hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Jangan sampai setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut mengetahui bahwa manajer-manajernya tidak adil terhadap pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai kestabilan staf. Ya, perputaran karyawan, ya, di sini dimaksudkan adalah perputaran karyawan tidak baik kalau perputarannya terlalu cepat. Kenapa tidak baik? Ya, karena tidak semua karyawan mengetahui ataupun staf-staf yang ada di situ menguasai bagian yang dia harus jalankan di perusahaan tersebut. Sehingga perlu waktu lama untuk seorang karyawan atau seorang staf menguasai bagian-bagiannya masing-masing. Jangan sampai misalnya setiap bulan rolling atau perputaran dalam
mengemban tugas yang ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perputaran karyawan jangan terlalu cepat di perusahaan, ya, mengakibatkan kegiatan di perusahaan tersebut menjadi lambat. Oke, yang ke-13 adalah inisiatif. Ya, di sini dimaksudkan adalah bawahan itu, ya, harus diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya, ya, menjalankan tugasnya, misalnya kreativitasnya dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang mungkin ada kesalahannya, tapi jangan, kesalahan itu bisa kita perbaiki, bisa kita evaluasi, ya, walaupun ada kesalahannya. Nah, yang selanjutnya adalah semangat core, ya. Nah, di sini menggalakkan semangat persatuan di dalam perusahaan itu sangat penting untuk menyatukan setiap anggota organisasi yang ada di perusahaan tersebut, ya, sehingga tidak terjadi misalnya saling iri ataupun saling sirik satu dengan yang lainnya di perusahaan tersebut. Perlu menggalakkan semangat persatuan tersebut. Oke, nah itu adalah 14 prinsip prinsip manajemen yang kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur dari manajemen itu sendiri. Nah, di sini unsur manajemen yang kita bahas ada 5 unsur manajemen. Di sini ada 5 unsur manajemen. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu uang, yang ketiga itu materi, yang keempat itu mesin, yang kelima adalah metode. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah manusia. Ya, unsur manusia adalah unsur yang paling penting di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Ya, tanpa manusia, tanpa orang-orang yang ada bekerja di perusahaan tersebut, tidak mungkin terjadinya organisasi ataupun perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ini adalah bagian yang penting di dalam perusahaan, sehingga keberhasilan dan kegagalan yang ada di perusahaan tergantung kepada manusia yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu tergantung kepada perusahaan lagi, apakah perusahaan akan mengambil manusia seperti apa, misalnya kualitasnya seperti apa, itu tergantung ke kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua yang kita bahas adalah mengenai uang. Uang juga merupakan hal yang penting, ya. Tanpa ada uang, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku ataupun mesin, ya, ataupun memberi upah kepada karyawan. Nah, oleh karena itu adalah uang merupakan unsur yang kedua yang terpenting di dalam suatu perusahaan. Oke, yang ketiga, unsur yang ketiga adalah bahan, ya. Nah, unsur yang ketiga ini adalah bahan. Jadi bahan juga adalah bagian yang penting di dalam organisasi ataupun di dalam perusahaan, ya. Tanpa adanya bahan, tidak mungkin suatu produk itu dapat jadi atau dapat terlaksana dengan baik. Nah, itu tergantung dari perusahaan tersebut mau mengambil bahan seperti apa, kualitasnya seperti apa, misalnya tergantung dari tujuan dari perusahaan dan keinginan perusahaan tersebut, ya. Misalnya di sini adalah bahan-bahannya dari padi ataupun dari jagung, dari apapun itu adalah tergantung dari perusahaan makanan, perusahaan minuman ataupun perusahaan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah mesin. Unsur yang keempat ini adalah mesin, ya. Mesin juga sangat penting atau dapat dikatakan sebenarnya teknologi, ya. Unsur yang keempat ini adalah teknologi. Semakin canggihnya teknologi, semakin berkualitas juga produk yang dihasilkan di perusahaan tersebut. Nah, misalnya suatu perusahaan menggunakan teknologi yang canggih, kemungkinan juga penghasilan dari perusahaan tersebut mengalami keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan menggunakan teknologi yang tradisional. Nah, itu lagi tergantung kepada perusahaan, ya, tergantung kepada perusahaan apakah menggunakan teknologi yang modern ataupun menggunakan teknologi yang masih sederhana atau tradisional. Tergantung dari tujuan perusahaan tersebut dan apa yang dia mau produksi, ya. Tapi yang lebih efisien dan efektif adalah penggunaan teknologi yang lebih canggih atau penggunaan mesin yang lebih modern. Oke, yang terakhir dari unsur manajemen adalah metode. Nah, metode ini adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Untuk membuat suatu produk perlu cara-cara khusus, ya.
Untuk membuat suatu produk yang berkualitas, berarti cara-caranya, tahap-tahapannya seperti apa, itu tergantung metode yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, seperti itu. Metode berkaitan dengan teknik-teknik dalam pembuatan suatu produk yang ada di perusahaan tersebut. Oke, itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai prinsip dan unsur manajemen. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.